Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Amanda, NIM 2003041143. Saya dari kelas Rek A Manajemen 2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pengantar manajemen dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Adapun unsur-unsur delegasi, yang pertama, alokasi tugas, yang kedua, penugasan tanggung jawab, yang ketiga, pelimpahan wewenang, dan yang keempat, penciptaan akuntabilitas. Jenis-jenis delegasi dibagi menjadi 5, yaitu delegasi formal, delegasi informal, delegasi khusus, delegasi lateral, dan delegasi umum. Tujuan dari delegasi, yang pertama, agar organisasi yang terbentuk dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan baik. Yang kedua, agar manajer dalam perusahaan dapat lebih fokus kepada hal lain yang lebih penting, sehingga organisasi perusahaan berjalan secara maksimal. Yang ketiga, membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Yang keempat, agar setiap individu di dalam perusahaan memiliki peran yang penting sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, memotivasi setiap individu di dalam perusahaan untuk lebih fokus pada target dan kualitas yang ingin diraih. Dan yang terakhir, membantu bawahan untuk bisa lebih berkembang dan tumbuh, dan juga sebagai media belajar dari sebuah keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau merubah orang lain atau situasi. Kekuasaan di sini dapat berkonotasi positif maupun negatif. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan, yang pertama, reward power, yang kedua, coercive power, yang ketiga, legitimate power, yang keempat, expert power, dan yang terakhir, prevent power. Selanjutnya, responsibility. Responsibility merupakan arti dari tanggung jawab yang menunjukkan bahwa seseorang harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis kewenangan, yang pertama ada kewenangan lini, yang kedua ada kewenangan fungsional, yang ketiga ada kewenangan staf. Adapun kendala di dalam pelimpahan wewenang, yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif, yang pertama, kepercayaan antara atasan dan bawahan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Materi selanjutnya mengenai motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Selanjutnya, faktor penentu kinerja. Yang pertama, motivasi atau motivation, terkait dengan keinginan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan atau ability, terkait dengan kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, lingkungan pekerjaan atau work environment, berarti sumber daya dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama ada pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan relasi manusia, dan yang ketiga pendekatan sumber daya manusia. Selanjutnya, 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi.
Yang pertama, perspektif kebutuhan atau need perspektif. Yang kedua, perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspektif. Yang ketiga, perspektif pengharapan atau expectancy perspektif. Yang keempat, perspektif penguatan atau reinforcement perspektif. Dan yang kelima, perspektif penyusunan tujuan atau goal setting teori. Materi selanjutnya mengenai kelompok kerja dan komunikasi di dalam organisasi. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk satu tujuan yang dipahami bersama. Kelompok kerja merupakan kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik kelompok yang pertama merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Bagian kelompok kerja. Kelompok kerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Bentuk kelompok kerja formal, yang pertama kelompok kerja langsung, yang kedua kepanitiaan, yang ketiga kelompok kerja temporal atau khusus. Selanjutnya, tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, pembentukan atau forming. Yang kedua, penguatan atau storming. Yang ketiga, penyesuaian atau norming. Yang keempat, perwujudan atau performing. Dan yang terakhir, pencarian atau adjourning. Konflik di dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, konflik antara bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Yang keempat, konflik antara pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda di dalam sebuah organisasi. Yang kelima, konflik antara pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan lain sebagainya. Sumber-sumber penyebab konflik. Ada faktor komunikasi, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi, faktor yang bersifat personal, dan faktor lingkungan. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi dalam bentuk jejaring komunikasi. Terdiri dari pola roda, pola huruf Y, pola komunikasi bersambung, pola komunikasi melingkar, dan pola komunikasi menyeluruh. Hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, kesalahpahaman dalam memahami pesan. Yang kedua, kredibilitas individu. Yang ketiga, keterbatasan dalam berkomunikasi. Yang keempat, perbedaan tingkat manajemen. Yang kelima, kemampuan mendengarkan yang rendah. Yang keenam, penilaian awal terhadap subjek tertentu. Dan yang terakhir, kelebihan beban kerja. Selanjutnya, upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, peningkatan kemampuan mendengarkan. Yang kedua, dorongan untuk berkomunikasi dua arah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi. Yang keempat, tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Yang kelima, pemeliharaan kredibilitas individu. Yang terakhir, peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu manajemen konflik. Pengertian konflik. Konflik merupakan situasi
di mana salah satu pihak atau kedua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Penyebab konflik. Nah, penyebab konflik di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor manusia, dan yang kedua, faktor organisasi. Faktor manusia yang pertama ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Dan yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Faktor organisasi yang pertama, persaingan dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Yang ketiga, interdependensi tugas. Yang keempat, perbedaan nilai dan persepsi. Yang kelima, konflik terjadi karena batas-batas aturan yang tidak jelas. Selanjutnya, akibat-akibat konflik. Nah, akibat konflik di sini terbagi menjadi dua, yaitu akibat negatif dan akibat positif. Akibat negatif konflik, yang pertama, menghambat komunikasi. Yang kedua, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan. Yang ketiga, mengganggu kerjasama atau teamwork. Yang keempat, mengganggu proses produksi. Yang kelima, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, individu atau personil mengalami tekanan atau stres. Akibat positif dari adanya konflik, yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi. Yang keempat, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Dan yang terakhir, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Reaksi-reaksi yang muncul terhadap terjadinya konflik. Yang pertama, accommodation atau menyesuaikan diri. Yang kedua, avoidance atau menghindari. Yang ketiga, conciliation atau mendamaikan. Dan yang terakhir, forcing atau memaksa dan mendominasi. Selanjutnya, manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan penyelesaian yang diinginkan. Cara-cara mengatasi konflik. Yang pertama, rujuk. Yang kedua, persuasi. Yang ketiga, tawar-menawar. Yang keempat, pemecahan masalah terpadu. Yang kelima, penarikan diri. Yang keenam, pemaksaan dan penekanan. Yang ketujuh, intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Yang kedelapan, arbitrase atau arbitration. Yang kesembilan, penengahan atau mediasi. Yang kesepuluh, konsultasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik. Yang pertama, ciptakanlah sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Yang kedua, ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis. Yang ketiga, bentuklah teamwork dan kerjasama yang baik antar kelompok atau unit kerja. Yang keempat, semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung. Yang kelima, bina dan kembangkanlah rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit, departemen, atau eselon. Baiklah, itu tadi penjelasan materi pengantar manajemen dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.